Saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dari Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung mengingatkan Presiden dan penyelenggara negara untuk netral demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Mereka juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang mendesak pemerintah bisa menjalankan pemilu dengan damai, jujur, dan sesuai aturan main. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik. Etika itu, hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajarin dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, oh mereka tidak beretika. Nah, yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Oke. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Menanggapi gelombang kritik datang dari akademisi untuk Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai hal itu. Namun Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum Sivitas Akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademi Independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja, Bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut menyoroti gelombang kritik dari Sivitas Akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan Jokowi. SBY menangkap sinyal guru besar hingga mahasiswa mulai bersuara kritis karena khawatir pemilu 2024 tidak berlangsung jurdil. SBY juga melihat ada narasi berlebihan mengenai Pilpres satu putaran. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengapresiasi tindakan akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Anies menyebut pola seperti itu adalah pola lama dan saat ini bukan eranya rekayasa.
Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya. Karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Dan sudah tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola lama seperti itu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung jurang. Ganjar bilang, bila tokoh agama hingga warga kampus bergerak artinya demokrasi dalam bahaya. Saya sedih hari ini demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka. Sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di MK. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengklarifikasi pernyataannya perihal Presiden Joko Widodo yang tidak bisa bekerja. Hal itu sempat mencuat dan menjadi perbincangan di media sosial. Ahok membantah dirinya memberikan pernyataan itu dengan mengatakan yang ramai beredar di media sosial merupakan pernyataannya yang telah dipotong-potong. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, kembali memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja. Selain itu, pria yang kerap disapa Ahok ini menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan bahwa putra sulung Presiden Jokowi yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa bekerja. Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Kata Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Gue bilang gitu loh. Maksud gue tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Iya nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi diplesetin. Sementara ditemui usai menghadiri hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Ganjar berharap tidak ada pihak-pihak yang tersinggung dengan apa yang disampaikan Ahok. Menurut Ganjar, setiap orang punya cara dan karakter berbicara, dan sudah saatnya ada sosok yang bisa sampaikan realita kepada publik. Ya, Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan. Artinya kalau sesuatu yang dikatakan Pak Ahok tidak benar, maka yang lain perlu menyampaikan. Mudah-mudahan ya semuanya akan bisa saling menghormati dan Pak Ahok karakternya yang seperti itu. Tapi insya Allah Pak Ahok itu jujur yang saya kenal. Menanggapi kritik dari Ahok terkait kinerjanya sebagai wali kota Solo, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menerima kritik tersebut sebagai masukan yang baik. Ia juga mempersilahkan rakyat yang menilai kinerjanya selama ini. Sebaliknya, Gibran justru memuji Ahok selama menempati sejumlah posisi, baik saat memimpin DKI Jakarta hingga komisaris BUMN.
nggak apa-apa. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima aja. Kalau Mas Gibran menilai Pak Ahok kerjanya bagaimana? Bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya, yuk. Sebelumnya, viral di media sosial, video yang merekam politikus PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertanya apakah Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bisa kerja atau tidak. Dalam video itu, ada seorang ibu menyampaikan anggota keluarganya memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok kemudian menjelaskan tidak ingin memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak bisa bekerja. Ahok khawatir jika tiba-tiba Gibran yang akan naik jabatan. Tim Liputan, Kompas TV.